Dewa medis terkuat. Bab 45 Aku juga dewa pengobatan. Ketika suara Tang Jiaji berangsur-angsur mereda, seluruh kediaman keluarga Tang menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Xiao Chen dengan ngeri, tidak paham identitas orang ini dan betapa hebatnya dia. Dia benar-benar membuat keluarga Tang menjadi begitu rendah hati, dan bahkan bertindak sejauh membunuh keturunan langsung keluarga Tang. Xiao Wan menggertakkan giginya dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen, siapakah kamu? 5 tahun yang lalu, kamu hanyalah seekor anjing tak berguna dengan anggota tubuh yang patah. 5 tahun kemudian, bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu tahu ini. Aku tetap mengatakan hal yang sama, kembalilah dan beritahu ayahmu dan paman ketiga untuk mencuci lehermu dan menungguku. Pergilah. Xiao Wan mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, mencabik-cabik dagingnya. Kalau dulu, dia mungkin akan menertawakan Xiao Chen dan berkata dia sedang bermimpi. Tetapi sekarang, dia mendapat firasat bahwa kedua cabang keluarga Xiao akan dikalahkan. Puan Tang meliriknya dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin. Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Apakah kamu ingin aku menyuruh seseorang untuk mengusirmu? Tubuh halus Xiao Wan bergetar, dan dia segera bangkit dan berlari keluar seolah-olah sedang melarikan diri. Setelah dia pergi, Tuan Tang berbicara lagi. Semuanya, hari ini, pesta yang diadakan oleh keluarga Tang kita adalah untuk Tuan Xiao. Saya ingin menjelaskan kepada kalian di sini bahwa Tuan Xiao adalah tamu terhormat keluarga Tang kita. Mulai sekarang, baik di Jiangbei maupun di tempat lain, selama kalian bertemu Tuan Xiao, kalian harus bersikap hormat. Jika ada yang berani bersikap tidak hormat, maka mulai sekarang, jika kalian sakit, jangan memasuki pintu klinik Tang kita. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang maju dan menyapa Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk sedikit untuk memberi salam, dan setelah pertukaran singkat, dia diundang ke atas oleh Tuan Tang. Tuan Tang adalah seorang pria berpengalaman dengan mata yang tajam. Dia tahu bahwa Tuan seperti Xiao Chen tidak menyukai acara semacam itu, jadi dia tidak pernah membiarkan orang-orang kasar itu mengganggu Xiao Chen terlalu banyak. Setelah naik ke atas, Tuan Tang segera menyuruh Tang Nianyao untuk menuangkan teh. Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya tidak menyangka akan membiarkan Anda dipermalukan oleh keturunan keluarga Tang saya. Xiao Chen berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Pihak lain telah membunuh cucunya sendiri untuk menebus kesalahannya. Betapa masuk akalnya. Xiao Chen, tentu saja, tidak akan membuat segalanya terlalu sulit. Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan semua ramuan yang Anda butuhkan. Kotak-kotak ini berisi ramuan yang Anda butuhkan. Xiao Chen mengangguk. Berapa totalnya? Puan Tang langsung tertawa dan berkata. Tuan Xiao, untuk apa saya menginginkan uang Anda? Saya tidak suka berutang budi kepada orang lain. Tentu saja, keluarga Tang kami tidak akan berani membiarkanmu berutang budi kepada kami. Namun, kakekku dan aku selalu tertarik pada seni bela diri. Sayangnya, kami tidak memiliki guru untuk mengajari kami selama bertahun-tahun. Ketika kami bertemu denganmu hari itu, kami terkejut, tetapi kami juga melihat secercah harapan. Setelah jeda, Tuan Tang melanjutkan. Saya sudah seperti lilin yang hampir mati tertiup angin, dan saya tidak akan hidup lama lagi. Namun, cucu perempuan saya masih memiliki banyak potensi, dan dia masih dalam masa kemasannya. Saya ingin meminta Tuan Xiao untuk menerimanya sebagai muridnya. Ajari dia seni bela diri dan keterampilan medis. Xiao Chen mengerutkan kening, dan Tuan Tua Tang segera berlutut dan berkata. Tuan Xiao, Anda adalah harapan terakhir keluarga Tang kami. Saya hanya meminta Anda untuk memberi keluarga Tang kesempatan. Keluarga Tang kami bersedia melayani kami seperti budak. Xiao Chen mengusap pelipisnya. Orang-orang dari keluarga Tang memang cukup tulus, dan keluarga Tang menguasai bahan-bahan obat, yang akan berguna di masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku bisa membantumu mewujudkan keinginanmu. Puan Tang sangat gembira, tetapi Xiao Chen berbicara lagi. Namun, aku tidak akan menerima Tang Nianyao sebagai muridku. Aku akan mengajarkan keluarga Tangmu sebuah teknik agar semua orang di keluarga Tang bisa mempraktikkannya. Ada sedikit kekecewaan di mata Tuan Tang. Tentu saja, dia juga bisa memperoleh teknik-teknik yang bisa digunakan untuk berkultivasi. Tetapi apa yang ingin dipelajarinya adalah keterampilan ajaib Xiao Chen. Xiao Chen tampaknya melihat kekecewaan di matanya dan berkata dengan tenang. Meskipun teknik yang kuberikan kepadamu tidak begitu hebat, selama kamu mempraktikkannya dengan baik dan memadukannya dengan bahan-bahan obat berharga dari keluarga Tangmu, tidak akan menjadi masalah untuk mengembangkan beberapa ahli bela diri. Sedangkan untuk cucumu Tang Nianyao, tidak sulit baginya untuk mencapai alam ahli bela diri. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Aku akan memberikanmu setiap sen untuk bahan-bahan obat itu.
Apa? Pupil mata Tuan Tang mengecil. Beberapa master seni bela diri dan satu master seni bela diri. Bahkan keluarga-keluarga kaya raya di negeri yang tidak lebih dari ini, kan? Ya Tuhan, seni bela diri macam apa yang digunakan Xiao Chen? Ini sungguh keterampilan yang ajaib. Itu ajaib. Dia sebenarnya mengatakan bahwa itu bukanlah seni bela diri yang bagus. Seberapa kuatkah seni bela diri yang unggul? Setelah jeda sejenak, dia tiba-tiba terbangun dan berteriak cepat. Ya, ya, ya. Tentu saja. Puan, Anda sangat baik dan murah hati. Kami, keluarga Tang, tidak akan pernah melupakannya. Sambil berbicara, Tuan Tua Tang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersujud kepada Xiao Chen. Keluarga Tang akan bangkit dalam arti sebenarnya. Pada saat ini, Su Ruoxue juga muncul. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia begitu takut hingga langsung menutup mulutnya. Bagaimana mungkin Tuan Tang, yang dihormati oleh banyak orang di seluruh kerajaan Yan, bersujud pada Xiao Chen? Ya Tuhan, jika kejadian ini tersebar, seluruh Jiangbei akan gempar. Xiao Zi melihat Su Ruoxue dan segera melambaikan tangan dan berkata, Bibi Ruoxue. Melihat dirinya ketahuan, Su Ruoxue berjalan perlahan. Tuan Tua Tang tidak peduli dan terus bersujud. Dia bersujud 9 kali berturut-turut sebelum berdiri. Su Ruoxue berkata dengan ekspresi rumit. Kakek Tang, Xiao Chen, apa yang terjadi? Pena Tua Tang terkekeh dan berkata, Ruoxue, apakah kamu tidak membutuhkan resep kecantikan terbaik? Ini yang kuceritakan kepadamu, guru yang tak tertandingi. Keterampilan medisnya pasti akan memuaskanmu dan menghidupkan kembali perusahaanmu. Tubuh halus Su Ruoxue bergetar hebat lagi. Meskipun sebelumnya dia samar-samar menebak sesuatu, setelah mendengar konfirmasi Tuan Tang, hatinya dipenuhi badai. Xiao Chen, lelaki yang keluarganya hancur, istri dan anak-anaknya terpisah, dan anggota tubuhnya patah 5 tahun lalu, apa sebenarnya yang dia alami dalam 5 tahun terakhir? Setelah kembali, dia pertama-tama menaklukkan keluarga Chen dengan cara yang keras dan dahsyat. Sekarang, dia telah menaklukkan keluarga Tang dengan keterampilan medisnya yang tak tertandingi. Seluruh kalangan bisnis dan medis Jiangbei telah diinjak-injak di bawah kakinya. Apa sebenarnya yang dialami pria ini hingga menjadi begitu hebat? Luar biasa, bagaikan dewa. Titik. Su Ruoxue, ini tak terbayangkan. Bab 46, menenangkan tubuh. Melihat wajah Su Ruoxue yang bingung, Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Kenapa kamu masih di sini? Su Ruoxue memutar matanya. Siapapun akan ketakutan setengah mati jika bertemu monster sepertimu, oke. Kau benar-benar orang jahat. Kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya dan sengaja menyembunyikannya dariku. Aku sangat khawatir padamu tadi. Xiao Chen mengangkat bahu. Aku bertanya apakah kamu butuh bantuan, tapi kamu bilang tidak. Su Ruoxue mencibirkan bibirnya, tampak tidak yakin. Bagaimana aku tahu kau dokter ajaib? Kupikir kau akan menyuntikkan modal ke perusahaanku. Tapi menyuntikkan modal tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Tidak, nanti, kau harus memberiku 1, tidak, 3, resep terbaik untuk menebus kehilangan spiritual wanita ini. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anda akan mengambil keuntungan. Namun, bagaimanapun juga, dia tetap menulis 3 resep untuk Su Ruoxue. Dari ketiga resep ini, 1 untuk menghilangkan bekas luka, 1 untuk membersihkan kotoran di bawah kulit wajah, dan 1 lagi untuk melembabkan. Efeknya seharusnya dapat mengalahkan efek semua kosmetik yang saat ini tersedia di dunia. His. Su Ruoxue menarik napas dalam-dalam dan mata indahnya melebar. Benarkah? Begitu ajaib. Xiao Chen meliriknya. Jangan kembalikan padaku. Itu tidak akan berhasil. Su Ruoxue berbalik dan segera menyembunyikan resepnya, lalu tersenyum licik seperti seekor rubah kecil. Saya mendapatkan resep ini dengan susah payah. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Namun, jika memang benar-benar manjur seperti yang Anda katakan, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan Anda bonus besar. Xiao Chen tersenyum dan tidak peduli. Ketiga resep ini bernilai lebih dari ratusan miliar. Namun, dia hanya menghargai persahabatannya dengan Su Ruoxue. Kalau saja Su Ruoxue bukan orang baik, meski dia menghabiskan 1 triliun pun, aku mungkin tidak akan menjualnya padanya. Baiklah, sudah malam. Sebaiknya kita kembali. Kita akhiri saja malam ini. Tuan Tang segera berkata. Aku akan membawamu ke sana. Su Ruoxue juga buru-buru mengikutinya. Xiao Chen, aku tidak akan kembali dulu. Aku akan pergi ke departemen penelitian perusahaan untuk belajar dan melihat bagaimana cara membuat produk jadi. Tidak masalah. Percakapan akrab keduanya membuat Tuan Tang merasa iri. Su Ruoxue sangat beruntung bisa mengenal Xiao Chen. Betapa hebatnya jika itu adalah cucunya Tang Nianyao.
Puan Tuatang benar-benar ingin mengirim Tang Nian Yao langsung ke tempat tidur Xiao Chen. Akan tetapi, seorang master seperti Xiao Chen tidak akan begitu saja menganggap serius wanita. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Tang dan Su Ruoxue, Xiao Chen langsung tidak sabar untuk segera pulang. Meskipun cedera Ziyi tidak serius, Xiao Chen berharap lebih dari siapapun agar Ziyi segera pulih. Ini adalah tanggung jawab dan emosi menjadi seorang ayah. Ziyi kecil duduk di sofa, memakan kue sambil menundukkan kepala, memperhatikan ayahnya menyibukkan diri dengan tong kayu besar, menghancurkan semua herba dan menambahkan air. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Ketika Xiao Chen selesai bekerja dan datang untuk menanggalkan pakaiannya, Xiao Ziyi tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, apakah ayah akan memakanku? Wajah Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Mengapa aku harus memakanmu? Xiao Ziyi melengkungkan bibirnya. Ayah sudah membuat begitu banyak sup dan begitu banyak bahan, dan sekarang ayah malah melepaskan pakaian Ziyi. Ayah pasti menggunakan Ziyi untuk membuat sup. Ayah, tolong jangan makan aku, oke? Aku akan sangat patuh. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis bodoh, jangan bicara omong kosong, ayah sedang menyembuhkanmu. Bukankah sebelumnya kamu mudah patah hati? Sekarang ayah telah mengumpulkan semua ramuan dan sedang menyembuhkanmu. Kau benar-benar tidak ingin memakanku? Xiao Ziyi bertanya dengan serius. Xiao Chen juga menggelengkan kepalanya dengan serius. Baiklah, bersumpahlah bahwa jika kau memakanku, kau akan diracuni sampai mati. Wajah Xiao Chen berkedut hebat lagi. Apakah jaket berlapis katun ini terbuat dari katun hitam? Setelah berkata demikian, dia mengangkat Xiao Ziyi dan melemparkannya ke dalam tong kayu. Gadis sialan, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghukummu nanti. Xiao Ziyi berbaring di samping tong kayu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jika kamu memakanku, bibir Ruoxue akan memanggil polisi dan kamu akan ditangkap. Xiao Chen terdiam. Dia langsung mengaktifkan energi spiritualnya, menggiling ramuan tersebut menjadi bubuk, dan memasukkan kekuatan obat ke dalam air, yang kemudian meresap ke dalam tubuh Xiao Ziyi melalui pori-porinya. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Xiao Ziyi terasa seperti terbakar, lalu ia pun tertidur lelap. Kekuatan obat-obatan ini terlalu kuat. Di antaranya terdapat tubuh manusia berusia ribuan tahun, Ganoderma lucidum, dan segala jenis harta karun langka. Bersama-sama, mereka dengan cepat membakar darah Xiao Ziyi, membuatnya merasa seperti sedang demam tinggi. Namun, tidak seperti demam, ini adalah hal baik untuk Xiao Ziyi. Energi itu terkumpul dengan cepat, membersihkan kotoran dari tubuh Xiao Ziyi sekaligus membantunya memperbaiki luka pada jantungnya yang disebabkan oleh serangga pemakan jantung, juga pertumbuhan tulangnya yang lambat akibat perkembangan yang buruk. Ketika ember itu berubah menjadi genangan air limbah berwarna gelap, Xiao Chen segera mengeluarkan putrinya dan membersihkan tubuhnya sebelum membaringkan Xiao Ziyi di tempat tidur dan membiarkannya tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Xiao Ziyi bangun dalam keadaan linglung dan hendak berlari ke pembalut untuk buang air kecil. Ketika dia melewati cermin di depan pintu kamar mandi, dia tiba-tiba berteriak. Ah! Xiao Chen segera terbangun dan segera datang ke sisi putrinya. Ada apa? Wajah Xiao Ziyi dipenuhi kengerian. Dia menunjuk seorang gadis kecil yang cantik di cermin dan berteriak. Ayah! Hantu! Hantu! Xiao Chen menepuk kepala kecilnya. Dari mana hantu itu datang? Itu kamu. Astaga! Mata Xiao Ziyi terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia sekarang benar-benar berbeda dari tadi malam. Sebelumnya, karena lingkungan tempat tinggalnya, dia jauh lebih pendek daripada anak-anak lain seusianya, yang berusia 4 atau 5 tahun. Pada saat yang sama, kulitnya gelap dan kasar, rambutnya kering dan pucat, dan dia tampak sangat mengerikan. Namun sekarang, dia tidak hanya tumbuh lebih tinggi satu kepala, dia bahkan lebih tinggi daripada teman-temannya. Pada saat yang sama, penampilannya juga mengalami perubahan drastis. Kulit yang gelap dan kasar menjadi sebening kristal seperti batu giok, putih berseri kemerahan, dan sungguh cantik. Rambut yang kering, berminyak, dan agak keriting kini menjadi sangat halus, hitam, dan berkilau. Sepasang mata besar seperti bintang. Sekarang dia menjadi gadis cantik dengan bentuk tubuh yang halus. Jika dia terus tumbuh seperti ini, dia mungkin akan menjadi seorang wanita cantik yang dapat langsung membunuh para wanita cantik kota seperti Su Ruoxue dan membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Bersambung.